Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Dokter Kita Bersama Kita Sehat. Nah tadi kita sudah banyak banget ya dokter ya membahas mengenai penyakit bipolar ini. Tapi nih kalau dilihat sekarang apalagi di era sosial media gitu ya, semua orang tentunya kita bisa melihat nih perubahan siklus kehidupan mereka, kita bisa pantau nih secara tidak langsung gitu ya. Nah ini kan dengan perkembangan medsos, jadi kita bisa menilai juga nih bagaimana seseorang berperilaku. Nah kalau dilihat sebagai seorang manusia sendiri itu apakah ada nih, kita setiap manusia ini memang sudah ada penyakit kejiwaan yang dasar gitu, yang memang ini belum terpancing untuk menjadi penyakit gitu dokter, ataukah memang kita sebenarnya itu di fase normal aja nih dokter? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dokter. Oke. Kita tadi ada kaitannya dengan medsos ya. Kita seperti kita ketahui medsos itu kan semua orang berhak Menggunakannya. berhak mengapresiasi dirinya, menampilkan dirinya. Kita juga tidak bisa melarang. Jadi pesan saya untuk teman-teman di rumah, masyarakat di rumah, jangan semua yang kita lihat itu langsung bisa kita nilai begitu. Misalkan ada orang-orang yang memang sedang dalam pengobatan ataupun belum terdiagnosis itu menggunakan media sosial. Kadang saat mereka menggunakan, mereka sedang di fase manik. Kita sebagai netizen ini kan tidak tahu. Benar. Nah, melihat perilaku seperti itu kita langsung menghujat lah, berkomentar negatif begitu. Sehingga kadang untuk pasien yang sedang berobat, dia mempengaruhi proses pengobatannya. Di sanalah perlu kontrol keluarga. Di saat memang sudah terdiagnosis, diharapkan agak mengurangi itu lingkungan-lingkungan yang mempunyai resiko untuk menimbulkan stresor yang tinggi. Karena kan netizen secara luas tidak tahu harus seperti apa, pribadinya seperti apa. Mereka tahu apa yang mereka lihat. Mereka mengomentari apa yang ingin mereka komentari dan terlihat begitu. Jadi sebaiknya jika kalau misal merasa kita ada gangguan, kita kurang-kurangi begitu. Atau posisinya dia belum terdiagnosis nih dok. Nah itu kan orang yang belum terdiagnosis mereka sendiri nggak sadar dan tidak tahu. Itu di situ juga peran keluarga, kita bisa membantu menasehati atau mengurangi gitu kalau dia tampil terlalu berlebihan. Atau kita sebagai masyarakat yang tidak kenal nih, saat kita melihat seperti itu kita tidak bisa langsung menghujat, oh dia ini aneh gini-gini. Bisa jadi dia ada kelainan itu. Jadi kita cukup pantau aja tanpa perlu berkomentar negatif berlebih lanjut begitu. Karena itu membantu proses pengobatan seseorang juga. Benar sekali, apalagi kalau kita sudah tahu nih ya salah satu idola kita mungkin atau mungkin orang yang sering kita lihat di media sosial sudah didiagnosa bipolar, jangan banyak kita komentar yang tidak-tidak ya dokter. Betul. Ya, untuk menjaga moodnya juga tentunya. Nah kalau tadi juga pertanyaan aku adalah apakah setiap manusia ini punya masalah kejiwaan atau mungkin penyakit kejiwaan bawaan yang memang dasarnya sebagai manusia nih dokter Lisda, boleh dijelaskan? Jawabannya enggak ya. Jadi kalau memang kita tidak ada gangguan jiwa ya tidak ada gitu ya. Tapi kalau kita punya riwayat genetik, hati-hati. Artinya gen itu ada di dalam tubuh kita dan bisa saja nanti ketika kita bertemu dengan atau menghadapi sebuah stresor yang berat itu menjadi pemantiknya untuk muncul gangguan kejiwaan tertentu. Artinya tidak harus sama ya, misalnya orang tuanya skizofrenia misalnya, lalu kemudian anaknya harus skizofrenia, enggak. Tapi genetik itu gangguan kejiwaan atau gangguan mental itu sudah ada. Bisa saja orang tuanya skizofrenia, lalu kemudian anaknya ada pemantik tertentu jadi gangguan depresi misalnya, atau gangguan bipolar misalnya dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada itu, misalnya kita nih ya, tidak ada riwayat genetik, kemudian apakah ada di dalam diri kita yang tersimpan gitu ya, terselubung yang suatu waktu bisa muncul, enggak sih gitu ya. Karena beda konteks lagi nanti ketika kita punya mekanisme coping atau mekanisme untuk menyelesaikan atau menghadapi sebuah stresor atau beban hidup itu kan berbeda-beda ya. Beda-beda. Ketika mekanisme copingnya sudah tidak mampu menghandle gitu ya dengan stresor yang muncul, maka bisa saja gitu muncul gangguan itu. Tapi kalau saat ini sekarang ditanya sehat-sehat.
secara jasmani. Benar sekali. Baik, tentunya ini sudah banyak banget nih kita menanyakan mengenai bipolar ini. Mungkin dari dokter sendiri nih ada saran atau mungkin pesan dan kesan juga tentunya untuk teman-teman yang ada di rumah untuk tidak mendiagnosa sendiri nih penyakit bipolar. Silakan dokter. Untuk teman-teman di rumah, semua penyakit dengan kejiwaan itu salah satu mekanisme pertama yang bisa kita tangani di rumah adalah bantu merangkul dan jangan menjauhi. Karena itu yang masih banyak terjadi, merasa dia ada gangguan walaupun bukan gangguan jiwa berat dan membahayakan kita merasa menjauhi. Kita merasa perlu untuk menjauhi. Padahal itu perlu dirangkul. Kemudian perlu tahu kita sebenarnya ada dua sehat. Sehat jasmani dan sehat jiwa. Jadi makanya sekarang kalau kita kerja perlu ada dua pemeriksaan ya, gitu. Sehat jasmani dan sehat jiwa. Jadi jangan hanya fokus ke jasmani saja, kita perlu juga untuk fokus ke jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat. Baik, dari dokter Naomi silakan. Ya, kurang lebih sebenarnya hampir sama ya. Jadi intinya yang mau saya tekankan itu adalah setiap kasus gangguan jiwa kita tidak hanya mengandalkan obat saja, farmakoterapi, tapi outcome-nya akan lebih bagus, akan lebih baik sekali apabila dikombinasi dengan psikoterapi. Baik, dan tentunya support keluarga tadi ya dokter ya, memang luar biasa tentunya peran keluarga ini, bukan hanya dari kita yang sudah terdiagnosa, tapi kita yang belum terdiagnosa jangan sampai terdiagnosa, yaitu dengan kehangatan keluarga tentunya. Baik, terima kasih dokter Lisda Naomi dan juga dokter Junia Aryani yang sudah banyak banget nih memberikan informasi tentunya untuk saya dan juga pemirsa di rumah. Dan buat pemirsa tentunya jangan lupa saksikan terus Dokter Kito bersama Kita Sehat, tentunya kita pasti akan banyak sekali membahas mengenai suatu penyakit-penyakit atau mungkin gejala-gejala yang ada di kalangan masyarakat agar kita terjauhi dan kita terus bisa hidup sehat jasmani dan juga rohani. Baik pemirsa, jangan lupa saksikan terus tentunya hanya di TVRI Bengkulu. Saya Afifa Mansyah pamit undur diri, sampai jumpa di Dokter Kito selanjutnya. Sampai jumpa.